Then the girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter. Then the girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter. Then the Halo, perkenalkan nama saya Tri Mardika. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis Prodi Administrasi Negara. Nah, di sini saya akan melakukan analisis SWOT terkait dengan video yang menjelaskan bahwa akan ada sekitar 1 juta formasi CPNS yang akan dibuka pada tahun 2021. Nah, ini akan menjadi sebuah berita yang sangat menggembirakan bagi kita semua, apalagi buat orang-orang yang sudah lama mendambakan ingin menjadi seorang aparatur sipil negara. Baiklah, kita mulai dari analisis yang pertama, yaitu strength. Jadi, kabarnya akan ada sekitar 1 juta formasi CPNS yang akan diterima pada tahun ini, terutama bagi tenaga pendidik. Kabarnya, dalam 5 tahun ke depan, jumlah tenaga pendidik yang akan pensiun sekitar 316.535 orang. Sedangkan jumlah orang-orang yang lolos P3K hanya berjumlah 34.554 orang. Nah, ini perbandingannya sangat-sangat begitu jauh, yaitu sekitar 9 kali lipat. Ini bisa menjadi sebuah peluang dan kekuatan yang besar bagi orang-orang yang sudah ingin menjadi seorang aparatur sipil negara. Selanjutnya yaitu dari segi weakness atau kelemahan. Nah, ada begitu besar formasi CPNS yang akan diterima pada tahun ini, terutama bagi tenaga pendidik. Namun, untuk tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, dan sebagainya, itu jumlah formasi yang akan dibuka hanya sekitar 200.000 sekian. Sehingga tingkat peluang untuk tenaga kesehatan jauh lebih kecil dibandingkan tenaga pendidik. Kemudian juga berkaitan dengan masalah rekrutmen yang lolos P3K yang sampai sekarang belum menemukan kejelasan, seperti pemberian NIP, jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah pendanaan yang sampai sekarang belum menemukan titik kejelasan, seperti pemberian honorer dan lain sebagainya. Karena kita tahu saat ini kita sedang mengalami masa pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan virus ini akan berakhir di tanah air. Selanjutnya dari segi opportunity atau kesempatan. Jadi, pada tahun 2021 ini jumlah formasi CPNS yang akan diterima sangat besar-besaran. Oleh sebab itu, tingkat peluang untuk lulus CPNS pada tahun 2021 sangat terbuka lebar. Apalagi teruntuk orang-orang yang sudah lama mendambakan ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil, mulai dari anak SMA, mahasiswa, pegawai honorer, dan lain sebagainya, bisa mempunyai peluang yang cukup besar untuk lulus CPNS pada tahun 2021 mendatang. Yang terakhir yaitu dari segi threats atau ancaman. Terkait dengan penerimaan CPNS guru, pemerintah hendaknya melakukan pendataan secara ketat agar kebutuhan guru per jenjang sekolah dapat dipetakan sejak awal, terutama jumlah guru yang tersebar di daerah 3T agar pemerataannya dapat tersebar dengan merata. Kemudian juga ancaman yang mungkin akan terjadi pada penerimaan CPNS 2021 ini adalah banyaknya terjadi kecurangan-kecurangan seperti pemalsuan berkas dan lain sebagainya, karena kita tahu bahwa penerimaan formasi CPNS pada tahun 2021 ini sangat-sangat begitu besar. Kemudian berkaitan dengan masalah penyeleksian peserta seperti seleksi berkas, tes fisik, tes tertulis, dan lain sebagainya, mungkin akan mengalami sedikit masalah dan kendala pada penerimaan CPNS tahun 2021 mendatang. Karena kita tahu sekarang kita sedang mengalami masa pandemi, masa di mana orang-orang dianjurkan untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak, adanya PSBB, dan lain sebagainya. Mungkin dalam penyeleksian pada bulan Maret mendatang akan mengalami sedikit masalah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran tentang penerimaan CPNS pada 2021 mendatang. Semoga untuk kita semua yang sudah lama mendambakan ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil dapat lolos pada penerimaan CPNS bulan Maret mendatang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.